Shalom, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, di Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan saudara, kita akan membaca bersama di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, pada umumnya manusia cenderung untuk putus asa karena tak sabar jika harus menunggu, terlebih-lebih menunggu jawaban doa. Kita seringkali berubah sikap jika doa kita belum beroleh jawaban, mulai enggan untuk berdoa. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menjadi kecewa dan patah arang, tidak mau lagi beribadah. Karena itulah Tuhan memberikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Secara umum, kata jemu memiliki pengertian sudah tidak suka lagi karena terlalu sering dan sebagainya, atau merasa bosan. Bukankah kita seringkali merasa jemu berdoa karena seolah-olah doa kita tidak pernah mencapai tempat di mana Tuhan berada? Bahkan rasanya langit terasa tebal seperti tembaga yang menghalangi doa kita. Tapi Tuhan menghendaki kita untuk tetap berdoa, sekalipun kita belum melihat tanda-tanda bahwa doa kita akan dijawab. Sebagai orang percaya, kita ini adalah umat pilihan Tuhan, saudara. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga kita mendapatkan hak istimewa untuk datang mendekat kepada Tuhan, meminta sesuatu kepadanya dan beroleh kepastian untuk mendapatkan jawaban doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan sama sekali tidak mengulur-ulur waktu, tapi kadang-kadang kita harus belajar untuk bersabar, untuk memperoleh segala sesuatu menurut rencana dan waktu Tuhan, saudara. Sesungguhnya apa yang kita perlukan Tuhan sudah sediakan. Hanya perlu waktu sedikit lagi, jawaban itu dinyatakan bagi kita. Petani yang menabur benih pun tidak langsung menuai dalam waktu semalam, bukan? Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian halnya dengan doa. Ada kalanya doa memerlukan beberapa waktu lamanya sampai kita mendapatkan jawabannya. Oleh karena itu, janganlah kita berhenti berdoa sampai Tuhan bekerja. Puji Tuhan. Saudara, Kristus telah memberikan satu teladan pada orang percaya berkenaan dengan kehidupan doanya. Sesibuk apapun pelayanannya, ia tak pernah mengabaikan jam-jam doa. Ia sangat disiplin dalam hal membangun persekutuan yang karib dengan Bapa. Bagi Kristus, Bapa ada segalanya. Keintiman dengan Bapa inilah yang menjadi kekuatan dalam pelayanan Kristus. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Kristus merasa bosan atau jemu untuk berdoa. Justru, dia begitu teguh menjalankan waktu-waktu secara tetap untuk bersekutu dengan Bapa melalui doa. Berbicara kepada Bapa melalui doa bukanlah sekedar rutinitas atau kebiasaan bagi Kristus, melainkan suatu kerinduan yang dalam untuk mencari hadiratnya, mengejar perkenanannya dan memahami kehendaknya. Aku hidup oleh Bapa,
Saat berada di Yerusalem, Kristus biasa berdoa di Taman Getsemani di Bukit Sion. Kata biasa menunjukkan keteraturan, kedisiplinan, dan konsistensi untuk berdoa di situ. Di tempat itu pula Kristus biasa berkumpul dengan murid-muridnya dan mengajar mereka. Kristus sangat disiplin dalam hal menggunakan waktu. Ia berdoa secara teratur di pagi hari, kala hari masih tampak gelap, guna mempersiapkan hati dan mempertajam kepekaannya untuk mendengar suara Bapa. Daniel pun memiliki tempat dan waktu yang khusus di mana ia secara teratur berdoa seperti tertulis. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka. Ke arah Yerusalem 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kedisiplinan dalam berdoa inilah yang menjadi kekuatan hidup Daniel, yang membuatnya memiliki kualitas hidup di atas rata-rata dan punya roh yang luar biasa, sehingga ia tetap berkemenangan meski berada dalam situasi yang sulit dan gawat. Di saat Raja Darius melarang seluruh rakyatnya menyembah apapun selain kepadanya, Daniel punya keberanian untuk berkata tidak. Kehidupan Daniel pun menjadi kesaksian bagi banyak orang karena ia sangat dekat dengan Tuhan melalui doa-doanya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita jangan jemu berdoa, jangan bosan untuk berdoa, tapi mari kita biasakan berdoa dengan rutin setiap hari. Sebab hanya doa satu-satunya kekuatan kita dalam menghadapi keadaan zaman yang tidak menentu ini. Mari kita terus bertekun dalam doa dan menantikan Tuhan setiap hari. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tidak jemu dalam berdoa, tetapi bertekun senantiasa, karena doa adalah kekuatan bagi kami dalam kami mengarungi kehidupan ini. Mampukan kami untuk selalu bertekun dalam doa ya Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin kuat mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami ya Tuhan, yang mendengar program ini di Indonesia, di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat. Mari yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan. Mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam, Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Tuhan memulihkan bangsa kami, berkati negeri kami, dan kerinduan kami bersama. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali hidup normal. Terima kasih Tuhan. Di doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.